Bapak Ibu jamaah mahasiswa rahimahullah, baik yang sudah hadir di Serabi Masjid Istiqomah ini dan juga jamaah yang setia mengikuti online pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nanti arsala Rasulullah wa dinillah kulli wa qabila syahida asyhadu la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ba'du. Sungguh bahagia kita semuanya masih dipertemukan pada kesempatan pagi ini untuk terus menambah ilmu kita, khususnya pada hari ini kita mengejak pada juz 4 juz 5 dengan surat An-Nisa. Nah, kita bahas pada kesempatan pagi hari ini yang ada di hadapan jamaah itu adalah mukaddimah asbabun nuzul dari surat An-Nisa. Bisa untuk sebagai bacaan ya secara umum, dan yang saya terangkan hari ini adalah mulai ayat 1 sampai 10. Tes dulu untuk yang majelis on air sudah terbaca jelas judulnya, ibu-ibu bapak yang online. Halo yang online sudah belum? Oke, baik, kita akan mulai pagi hari ini. Yang pertama akan kita buka ayat pertama dari An-Nisa ini. Ya, di sini pas sebutnya alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa lakum minha zawjaha wa ba'atha minha rijalan katsiran wa nisaa. Itu pembukaan ayat An-Nisa ya, di mana ditafsirkan bahwa ayat pertama ini ibu kita, ibu Hawa, nenek moyang kita nih ya, umat manusia sejak beraya adalah tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam sebelah kiri ya, sebelah kiri ya, ini catatan penting sebelah kiri. Ini ada rentetan peristiwa kenapa jam sebelah kiri, Allahu a'lam bishawab ya, tidak sebelah kanan. Dampaknya luar biasa ya, di seluruh dunia mengakui bahwa presiden, wakil presiden itu gamenya pasti presiden di kanan ya, wakilnya di kiri. Pengantin dimanapun di dunia ini pasti laki sebelah kanan, nggak ada lagi sebelah kiri. Ini salah satu contoh hikmah bahwa pengakuan secara alamiah ya, bahwa diambil dari tulang sebelah kiri yang bengkok. Bengkok ini kalau ditafsirkan panjang bahwa wanita itu selalu bengkok. Apa ya bengkok? Wanita bengkok ya. Ya. Artinya sangat luas sekali ya. Ya bengkok. Maksudnya anti majasi ya, wanita kalau bengkok itu ada selalu yang tidak pas terhadap suami ya, dan macam-macam, sehingga dianggap suami selalu salah dan itu macam-macam ya. Padahal suami sudah berbuat betul. Nah ini kalau diluruskan wanita itu akan patah, artinya hatinya akan mutung. Nek diluruskan hatinya mutung, maka
dibiarkan saja, yang penting adalah tidak berbuat yang di luar kendali keimanan ketakwaan. Itu secara masyasi begitu ya. Kemudian dari keduanya kita seluruh umat manusia, baik laki maupun wanita, berbangsa-bangsa, ini salah tulis ini, dan bersungguh-sungguh ya. Khalaqakum dzakari unsa ya. Jadi diciptakan laki dan perempuan banyak ya. Meskipun di negara-negara sekuler sana tidak mengakui bahwa Adam dan Hawa ini adalah nenek moyang ya, ada yang tidak mengakui karena sentimen terhadap agama dan bangsa. Berarti kami ini keturunan Arab katanya itu, bahwa Adam Hawa itu Arab, tidak mengakui ya. Dan terutama kaum Yahudi ya, dan Nasrani. Ini di ayat pertama gitu ya. Kemudian kata penting di ayat 2, wa atu yatama amwaluhum wa la tabtalul khabisa bi thayyibi wa tahulu amwaluhum inna amwalakum. Ini ditafsirkan di ayat 2 ini diturunkan Allah ya, di masa perangan Nabi dan para sahabat ya. Banyak harta pampasan perang ghanimah ya, yang dikuasai oleh para mujahidin ya. Mujahidin itu juga masih berbau jahiliyah ya, mujahidin, karena belum ada aturan-aturan yang baku ya, masih berbau jahiliyah meskipun sudah mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW dalam perang, termasuk menguasai istri-istri dan anak-anak yang lawan. Jadi para mujahidin yang menang perang ini akhirnya suaminya meninggal karena perang, maka istri-istrinya, anak-anaknya semua dikuasai oleh para mujahidin ya. Ketika dikuasai mujahidin inilah ya terjadilah konflik batin. Nah, di kemudian hari di ayat berikutnya nanti kita terangkan ya. Banyak harta anak yatim yang tidak dikembalikan ya pasca menginjak balik atau dewasa, bahkan ditukar dengan yang haram. Ini juga ulah mujahidin yang masih berbau jahiliyah. Setelah menang perang semua diambil ya, hartanya, istri-istrinya ya, anak-anaknya semua diambil. Bahkan ada yang sampai berbunuh-bunuh untuk berebut harta dan juga berebut istri yang dianggap cantik-cantik itu, rebutan ya. Ya, dulu belum ada kenal hijab, jadi ya nampak kecantikan wanita-wanita Arab ya berbunuh-bunuh sesama mujahidin. Ini artinya apa? Bahwa kemudian turun ayat 2 ini agar para mujahidin ini tidak buat seperti itu ya. Kemudian juga tidak bersedia menjadi walinya anak yatim. Jadi hanya mau menguasai hartanya, menguasai istri-istrinya ya, anak-anaknya, tapi tidak mau jadi wali, nggak mau jadi beban untuk anak-anak yatim ini ya. Nah, ini semua adalah dosa besar. Allah murka seperti itu ya, seperti itu. Dan hingga sekarang pun kita harus selalu menyantuni anak yatim ya. Di ayat 2 seperti itu intinya ya. Kemudian di ayat 3 ditafsirkan ya. Di ayat 3 ini wa ihtum ala tuksitu fil yatama fankihu ma tabarakum minan nisa ya. Masna waswasa rubah. Ini yang sering menjadi polemik perdebatan seru ini ya. Ayat 3 di atas turun sebab banyak mujahidin yang tadi disebutkan di ayat 2, semua istri diraup, jangan cantik-cantik diambil semuanya karena menang perang, ghanimah, rebutan harta ya, sehingga satu mujahidin itu bisa mendapatkan sampai 10-15 wanita istri-istrinya para mantan
orang-orang kafir Quraisy yang sudah terbunuh tadi itu diambil, bisa intinya bisa jadi 10, 15, 20, wah sebanyak-banyaknya itu. Nah, dan itu maka turunlah surat ini dibatasi 3, 2, 3 atau 4 maksimal. Ya. Jadi ini kenapa? Karena mujahidin tidak mampu mencukupi ekonomi dan batinnya tidak mampu mencukupi itu. Maka dibatasi masalah 4, namun dengan satu syarat, harus mampu berbuat adil dalam segala hal dan urusan. Ini yang berat ya. Jika tidak mampu berbuat adil, maka nikahi satu saja akan lebih baik, lebih bermartabat. Nikahi perempuan sahaja atau budak yang dimiliki oleh para mujahidin ya, akan lebih baik daripada perbuatan aniaya. Kenapa aniaya? Ya karena kok dia itu punya istri banyak yang cantik dari mantan-mantan suami yang terbunuh di perang, dia tidak mau mencukupi, tidak mampu mencukupi kebutuhan batin, lahir batinnya tidak mencukupi. Nah, maka dipastikan janganlah pernah menganiaya diri sendiri ya, mendolimi diri sendiri, maksudnya begitu. Ini di ayat 3 ya. Kemudian disambung di ayat berikutnya di ayat 4. Nah ini wa'atu nisa sadaqatu minal bihlatu fi intina lakum an syai'in minhu nafsan wa kullu minha mar'am. Jadi artinya di sini dikatakan bahwa ada penuzul dari ayat 4 ini ya, adanya mahar. Mahar ini yang sementara pihak kan mengatakan mahar-mahar itu kan urusan kaum sekuler, kaum barat ya. Nah, itu bukan Islami. Nah, ada dasarnya bahwa mahar itu tuntunan Islam. Jika engkau suka dengan wanita itu, maka berikanlah mahar ya, sebagai satu bentuk pinangan melamar dia. Mas kawin adalah tradisi Islam, bukan barat. Ini kita ya. Dan dapat disaksikan sampai kini kalau ada pinangan pasti disertakan hamparan ya, hantaran yang begitu banyak ya, dan beraneka ragam. Ada baju, tas, pernik-pernik perhiasan yang berharga ya, sepakat alat sholat, uang tunai ya, bahkan aneka makanan yang disukai ya. Nah maka di sini sedangkan di ayat ini ketika sebagian mahar tersebut dikembalikan, maka nikmati adalah halal dan baik, halal thayyibah. Jadi artinya hantaran tadi itu sebagian disuguhkan kembali itu adalah halal dan baik. Maka biasanya ibu-ibu itu kalau dia oleh-oleh tamu dia macam-macam itu, kemudian sebagian disuguhkan. Ini tradisi Islam ya. Sebagian disuguhkan. Ini tradisi Islam, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang tradisi barat itu mana? Yang tradisi barat itu adalah tukar cincin, tunangan. Itu Islam nggak mengenal ya Bu. Islam nggak mengenal tukar cincin. Islam hanya mengenal menyerahkan mahar, kemudian meminang mahar, melamar, dan akhirnya nikah itu. Tapi nggak ada Islam tukar cincin, itu nggak ada ya. Itu adalah analog terhadap kebiasaan orang-orang Romawi kuno, bahwa kalau sudah suka sama wanita itu maka dia diberi sesuatu gitu. Nah, apa namanya kalau petani itu diijon, diijon tahu ya? Ijon apa? Sawah burung matang itu udah diijon gitu loh. Apa itu namanya? Ijon apa? Jual beli belum waktunya. Jual beli sebelum dia itu seperti itu. Beranalog, bernil seperti itu. Dicek itu, dia mau dicip apa? Ya. Pokoknya iki sok naik gede tapi bojoku sama dikasih diijon di kakinya. Ya 4 itu ya. Kemudian di ayat 5
ya. Wa tu'tu sufaha awwalakum walati ja'alallahu lakum fima wa yukum minha waqsum hum baqulu lahum qaula. Jadi ini yang dikatakan di ayat 5 di atas, turun sebab di masa lalu banyak harta anak yatim diserahkan kepada orang-orang yang bebal, ya, pendek akal, PA, ya, rakus, sehingga harta anak yatim habis sia-sia. Maka turunlah ayat ini, padahal Allah memberikan harta tersebut untuk bekal hidup, ya, setelah balik anak yatim balik itu, ya, sehingga tidak terlantar ketika sudah berumah tangga nanti. Ini sebenarnya ayatnya itu begitu, ya. Kemudian berikan yang terbaik kepada anak yatim dan jangan hadir, pelihara dengan penuh kasih sayang, berkata dengan ma'ruf, yang baik, dan lembut kepada anak yatim itu, ya. Ini penegasan bahwa ketika papasan perang itu diambil harus dipelihara, jangan diubah-ubah, jangan ditukar, dan nanti kalau sudah berbalik serahkan kembali pada anak yatim, gitu kan. Itu maksudnya begitu, ya. Di ayat ini, kemudian di ayat berikutnya ayat 6, ya. Ini perintah, ayat 6 itu perintah, ya. Allah yang turun agar anak yatim yang sudah balik untuk diserahkan, tidak boleh dikurangi hartanya, maksudnya diserahkan, dimakan tanpa sepengetahuan anak yatim yang sudah dewasa, ya. Ini harta. Bolehlah memakan harta anak yatim, ya, boleh makan anak yatim jika memang miskin. Jadi orang yang mengelola hartanya itu miskin, ya, boleh itu dimakan dengan kadar sepatutnya, dengan kadar, ya, dengan kadar sepatutnya, bukan langsung ambil setengah atau ngarani atau pilih-pilih, enggak boleh. Sepatutnya ngambil sebagai jerih payah memelihara anak yatim sang kasih. Namun butuh saksi-saksi yang berakal dan cerdas. Ini ayat 6 turun, ya, agar tidak serakah terhadap anak yatim hartanya itu. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 7, li jalur nasibu mimma tarokal wa gadi wal alhudi. Artinya di sini ayat 7 bahwa Allah perintahkan tentang hak waris baik laki-laki atau wanita ketika orang tuanya wafat, dengan pembagian yang diatur dalam hadis, ya. Warisan-warisan kita ini kan diatur secara garis besar, laki-laki 2, wanita 1, kan, secara garis besar. Itu turunannya tuh banyak, derajatnya banyak sekali, secara linear itu banyak sekali. Saya juga nggak hafal, ya, karena bukan ahli waris, ya. Jadi pembagian yang begitu tertib itu dalam hadis Nabi, itu di detailnya bisa dibaca di buku karangan Umar As-Siddiq ini yang sudah publish, di mana semua buku sudah ber-ISBN dan juga berlisensi HKI. Jadi buku-buku, buku saya ini sudah berlisensi HKI dan ISBN, terbit secara internasional buku saya, ya. Jadi kalau ada yang suka baca buku saya yang khususnya agama Islam, itu sudah ISBN dan sudah HKI, dan itu terbit secara internasional dalam 2 bahasa, Indonesia dan bahasa Inggris, ya. Itu masalah buku waris, ya. Kemudian di ayat berikutnya, wa idza akhadha qismatu ulaku uruban wa nabiyyu sallallahu, diartikan di sini, ditafsirkan bahwa ayat 8 ini turun sebab di saat pembagian warisan. Jadi ketika warisan itu dibagikan, ya, ternyata ada yang menyaksikan, yaitu orang miskin, kerabat, ya, kurba itu kerabat, ya, sama miskin wal masakin, wa yahum minahu wa qul lahum qaulan ma'rufan, berikanlah sedikit, karena diajak melihat pembagian harta waris, makalah berikan sedikit, bukan kewajiban tapi sebagai satu bentuk sedekah sunnah kepada
kerabat yang lihat, anak yatim yang lihat, dan juga orang miskin ya. Ini artinya begitu ya di ayat 8 ini. Kemudian di ayat 9 wahyahsyul ladzina law tawakku min khalfihim riyatum difa wa hu alaihim wa yaku qaulan sadida. Ini diturunkan Allah ya, bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang menelantarkan anak yatim ya. Ini menegaskan Allah tidak suka orang yang menelantarkan anak yatim sepeninggal bapaknya, maka santunilah. Salah nulis itu ya, santunilah. Sayangi, pelihara yang tiada oleh dan mampu mandiri. Ini yang maksud ayat turun ini ya. Harta waris boleh disediakan kurang dari sepertiga jumlah warisannya, berbagian kepada ahli warisnya. Ini artinya gini, dia juga ini jika tidak paham dengan hukum waris, kemudian itu yang haram, nggak boleh ya. Harus kurang dari sepertiga, boleh diserahkan pada tadi kerabat, fakir miskin, dan juga kaum yatim, anak-anak yatim piatu ya, gitu ya. Kemudian di ayat terakhir innalina qauluna awwalam yatama dzulman innama yaqulu nafi dunihim naron, yang diartikan di siapa yang makan harta anak yatim dengan cara batil, maka kelak perutnya akan penuh dengan bara api. Harta yang dimakan itu akan menjadi api, di akhirat akan memenuhi perutnya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk akan itu ya. Dan akan menjadi penghuni neraka ya, di ayat 10 begitu. Baik, ringkas dan cepat ya. Kita closing. Alhamdulillah sudah mulai salat Indonesia. Tetap pelihara semangat untuk mencari ilmu. Sampai jumpa satu subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.